Sultan muncul lu. Halo Harim, Veronica, Sedila, Muhammad Saiful, selamat datang. Sambil Aziz, datang lagi Aziz. Sambil nunggu teman-teman yang lain mata kuliah logika penerapan hukum ya. Waalaikumsalam Mas Aziz, halo Wanda Khofifa, halo Wanda. Mas Aziz, waalaikumsalam, makasih sudah hadir Mas Aziz. Boleh ikut gabung juga gak Wan? Boleh Mas Aziz, untuk Mas Aziz welcome kak kita. Halo Messi, saya udah ikut juga ini Messi apa? Saya cek IG-nya Messi tadi. Mas Aziz boleh kok ngikuti mata kuliah saya logika penerapan hukum sambil kita nunggu teman yang lain ya. Jam 1 kita harusnya mulai. Halo Mas Tommy. Sambil saya cek teman-teman ya di mana di grup WA. Halo Hikam. Teman-teman, untuk absensi sudah saya setting dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Teman-teman bisa ambil jam berapapun di antara jam itu. Maka absensi sudah saya setting dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore karena saya lihat karena terlalu membludaknya teman-teman di learning management system dan kemudian membuat websitenya down, maka teman-teman tidak bisa absen. Maka untuk mentaktiki agar teman-teman bisa mengisi absensi, ambil pagi ataupun ambil waktu sore ataupun siang hari seperti jam 12. Karena hal tersebut itu LMS jarang yang akses. Dalam sistem website itu semakin banyak yang akses aplikasi atau websitenya, lamanya itu lemot di situ. Maka di sini saya berpikiran bagaimana cara teman-teman bisa absensi dengan tidak dengan tidak terlalu terburu-buru. Memang batas saya antara di setiap mata kuliah itu 2 jam setiap mata kuliah, tapi kemudian saya mencoba untuk membuat kebijakan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore teman-teman bisa absensi semua mata kuliah. Apabila hari Jumat di sini ada HES 3, HES 1 dan HES 4. Itu semua dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Teman-teman silakan ngambil waktu untuk ngisi absensi itu di antara jam itu gitu loh. Dan kemudian bagi teman-teman yang mungkin dari HES 2 juga HES 2 bisa bergabung pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf tadi saya jam setengah 10 harusnya ngisi di HES 2, namun ada kegiatan di Majelis Ulama Indonesia yang mana saya tidak bisa meninggalkan karena ada kewajiban saya pengabdian masyarakat untuk mengisi di bagian pengkajian dan penelitian. Dan juga HES 4 ada mata kuliah wajib hari ini jam 1, yang mana jam 1 tersebut ada mata kuliah wajib. Mungkin HES 4 yang tidak bisa ngikuti, monggo bisa ngikuti siaran ulangnya baik di IG live, IGTV ataupun di YouTube channel yang sudah saya share di Learning Management System. Karena saya rasa dengan cara seperti itu teman-teman bisa belajar 24 jam. Mungkin yang pagi nggak bisa tidak bisa ngikuti, bisa mungkin membaca menonton di siaran ulang kami baik di IGTV ataupun di YouTube di situ. Dan kemudian jangan lupa teman-teman ngisi ngisi absensi, presensi kata dan nilainya. Dan kemudian teman-teman juga teman-teman tolong untuk ngisi menjawab diskusi, baik itu dari diskusi 1 sampai nanti diskusi 15. Teman-teman tolong yang sekarang ada, dan Aris, Pak Basuki emang baik hati, makasih pujiannya Pak Aris, Mas dan Aris, makasih. Jadi
Teman-teman silakan nanti untuk menjawab diskusi yang sudah saya share di situ. Setiap minggunya saya akan menugaskan teman diskusi dan berikan saya waktu untuk berbicara selama 3-4 pertemuan untuk berbicara. Ini enaknya teman-teman diskusinya gunakan apa nanti ya? Saya berharapan kita bisa presentasi apa gunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom, karena kemarin ada komentar kalau saya gunakan Zoom itu paketannya kena habis banyak teman-teman. Maka gunakan yang presentasi gunakan IG Live aja ya, saya invite kemudian pembicaranya dan kemudian yang pembicara diskusi itu bisa mempresentasikan gunakan IG nanti bareng-bareng sama saya, atau kan menggunakan Zoom. Saya kalau gunakan Zoom itu khawatirnya teman-teman, karena hampir mata kuliah ada yang gunakan Zoom sama Google Meet ya, khawatir kuota teman-teman habis di situ. Saya mencari yang alternatif yang terbaik bagi teman-teman semua agar teman-teman juga tidak keberatan dan teman-teman juga nyaman untuk ikuti mata kuliah logika dan penerapan hukum pada hari Jumat ini. Sambil tunggu teman-teman yang lain ya, teman-teman. Kita tunggu teman-teman yang lain. Lain Magfira ikut bergabung. Oke, saya Laili, selamat datang. Kita tunggu teman saya lain ya. Halo Laili, ada apa? Oh, Laili udah keluar. Kita mulai dulu teman-teman atau nunggu yang lain kira-kira? Ini di WA Pak, refresh coba Pak. Refresh coba, oke. Ada ini dari siapa? Refresh Bapak untuk kelas HES yang mata kuliah G ini diarahkan kemana G? Ini maksudnya apa ya? Coba gunakan teman-teman langsung saya perkuliahan ya. Perkuliahan kita masalah logika dan penerapan hukum. Baik mata kuliah yang hari ini, mohon maaf saya untuk yang HES 4 jam 3:30 saya ada acara undangan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lumajang. Maka kemudian yang mungkin yang mata kuliah yang terakhir jam 3:30 saya teman-teman yang nggak bisa hadir bisa ngikuti siaran ulang kami. Sudah saya kemarin diskusi banyak tentang logika dan penerapan hukum, apalagi kita bicara masalah hukum alam, yang mana hukum alam itu mengedepankan pertama itu adalah penggunaan hubungan antara manusia dengan alam, kebenaran yang terjadi di alam tadi. Manusia sama alam harus hidup berdampingan karena alam itu bergerak teman-teman. Ada kayak alam itu mengajarkan tentang hubungan kausalitas. Alam itu mengajarkan hubungan sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, maka dampaknya baik. Kalau kita berbuat buruk, akan berdampak buruk. Itu yang diajarkan oleh ajaran natural law yang pertama. Kedua, hukum alam itu teman-teman mengajarkan tentang hukum alam sebagai fondasi kita bicara logika dan penerapan hukum. Yang kedua itu tentang moral dan etika dan moral. Kenapa etika dan moral itu ada di hukum? Karena sumber segala aturan itu ada di etika atau moral. Karena kalau kita bicara etika moral, kita bicara kemudian dampak dari etika moral itu teman-teman adalah norma. Setelah ada norma itu kemudian muncul, karena norma kan di Indonesia dibagi menjadi 4.
Pertama itu teman-teman etika dan moral. Setelah etika dan moral muncul teman-teman yang dinamakan dan norma. Norma itu dibagi menjadi empat. Ada norma kesusilaan yang pertama. Kedua itu adalah norma kesopanan. Yakni kemudian ada norma agama. Norm itu adalah aturan. Ada norma agama, ada aturan agama. Kita ada norma kesopanan, kesusilaan, norma agama. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum itu teman-teman yang menguatkan dari ketiga ini. Dan baik norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama dikuatkan oleh adanya norma hukum. Norma hukum pun dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada hukum tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum tertulis bagi peraturan, bentuknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah di situ, dibuat oleh pemerintah, yang itu kemudian norma aturan hukum tadi itu diatur oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita bicara sistem hukum, teman-teman, kalau kita bicara sistem hukum itu terjadi pada manakala masyarakat berkumpul, dan itu kemudian masyarakat yang hadir di daerah tersebut memerlukan aturan untuk mengikat atau mengatur masyarakat yang ada di daerah itu. Setelah masyarakat terkumpul perlu aturan. Aturan itu bisa bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Sebenarnya tujuannya manakala terjadi suatu bentuk negara, dibuatlah suatu aturan oleh pemegang kuasa. Karena siapa sih penguasa ini? Penguasa merupakan orang yang dipilih oleh rakyat untuk bisa memimpin mereka. Itu baik dalam konsep daerah, konsep adat, ataupun konsep negara, pasti di situ teman-teman mereka kumpul, dan setelah mereka kumpul jadi aturan. Maka Ruskopon menerangkan law is tool for social engineering. Hukum itu dibuat untuk pengaturan masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi hukum itu alat untuk mengatur masyarakat. Maksudnya hukum alat itu apa? Peraturan. Jadi pemerintah itu membuat peraturan untuk mengatur masyarakat. Maka kalau kita bicara hukum alam, pertama itu adalah kita bicara tentang hubungan, perdampingan antara manusia dengan alam, yang mana dampingan alam itu ada sebab akibat. Kedua itu yakni dengan ajaran etika dan moral. Setelah ketiga bicara etika moral, kita kan berdampak tuh, setelah ada etika, moral, muncul kemudian yang dinamakan dengan norma. Setelah norma itu, norma dibagi menjadi empat, ada norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, yang terakhir adalah norma hukum. Dari ketiga norma, baik kesusilaan, kesopanan, dan norma agama ini dikuatkan oleh norma hukum, teman-teman. Dikuatkan oleh norma hukum. Ajaran hukum alam, prinsip hukum alam yang ketiga, yakni setelah kita bicara moral dan etika, kita bicara tentang yang dinamakan dengan itu, yakni adalah prinsip-prinsip ajaran agama. Karena kita, masyarakat seluruh dunia itu banyak yang mempunyai agama, kepercayaan dalam hati mereka, karena agama itu yang memberikan ketenangan dalam hidup mereka. Maka kemudian setiap agama mengajarkan tentang kebaikan. Dalam ajaran agama itu mengajarkan kebaikan, maka kemudian ada prinsip-prinsip, baik itu bicara dunia dan juga bicara akhirat. Ada prinsip-prinsip yang diajarkan pada umatnya untuk mengatur umatnya untuk bisa hidup lebih baik. Lebih baik itu caranya apa? Baik itu saling menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian tidak berbuat jahat. Itu diajarkan oleh semua agama, teman-teman. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan di sini. Hal tersebut yang kita sadari, sebenarnya ajaran agama, prinsip-prinsip ajaran agama itu merupakan bagian dari konsep hukum alam. Konsep hukum alam, teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah mengikuti di IGTV saya ataupun di YouTube bisa langsung bertanya, teman-teman. Bertanya bisa langsung bisa join di percakapan ini ataupun langsung menulis di kolom komentar, teman-teman ya. Bisa juga di kolom WA group, karena saya hari ini ngecek juga di WA group teman-teman, dan mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang bertanya nih Pak, kuliah di IG link di atas itu absen apa enggak itu? Absen apa enggak itu? Absen apa enggak itu apa namanya, absennya tetap menggunakan itu, teman-teman. Absensi tetap gunakan LMS di IG Live ini saya gunakan untuk sebagai apa, teman-teman, sebagai kewajiban saya untuk memberikan materi pada perkuliahan pada semester ini. Teman-teman, absensi tetap di LMS karena biar terstruktur. Nanti isi dari materi ini akan saya share via
learning management system. Maka teman-teman tidak usah takut untuk saling sharing dengan saya, baik via via IG ataupun via WA ataupun nanti via YouTube. Teman langsung tanya aja, nanti saya usaha untuk menjawab di sini. Kita kembali pada materi tadi ya. Setelah kita bicara masalah hubungan alam dengan manusia, sebab akibat tadi. Yang kedua adalah tentang etika dan moral. Ketiga yakni kita bicara teman-teman tentang prinsip ajaran agama. Kembali pada agama. Hampir semua agama mengajarkan tentang kebaikan di sini. Mengajarkan tentang kebaikan. Maka setelah ajaran kebaikan, teman-teman, ajaran-ajaran agama yang bicara tentang hubungan agama dengan lingkungan, hubungan manusia dengan alam, itu pun diajarkan oleh agama tentang kebaikan dan keburukan. Karena agama juga mengajarkan bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita kemudian saling menghargai, bagaimana kita tidak mencuri ataupun kita tidak membunuh. Kan semua agama mengajarkan itu. Bukan kita mendiskreditkan semua apa tuh tentang agama ini, agama A, agama B, agama C, tidak, tapi semua agama mengajarkan kebaikan, teman-teman. Pak Basuki, bagaimana tentang orang yang tidak punya agama atau ateis gitu? Maka ateis pun, teman-teman, ateis saya punya teman-teman yang apa? Banyak teman-teman saya yang di Tokyo sama di Vietnam itu mereka ateis. Dan teman-teman saya di New Zealand juga banyak mereka tidak percaya agama, tapi mereka percaya pada gaib sebenarnya. Maka prinsip yang keempat yakni adalah kontrak sosial. Kontrak sosial. Maaf teman-teman ya, kontrak sosial. Kontrak sosial itu apa? Kontrak sosial itu kesepakatan antara penguasa dengan masyarakat. Itu yang disebut adalah kontrak sosial. Kontrak sosial tadi itu merupakan bagian kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa menjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan ini teman-teman, kesepakatan ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk bisa membuat aturan atau membuat kebijakan di situ. Maka kebenaran yang hakiki itu adalah hukum alam itu. Hukum alam menggunakan kebenaran hakiki, tapi penerapannya dibentuk melalui peraturan perundang-undangan. Baik itu yang tertulis dan tidak tertulis di sini. Setelah kita bicara masalah kontrak sosial, kan kontrak sosial itu apa teman-teman? Pemimpin ya pemerintah itu, karena konsepnya kan kita sejarahnya itu ada city state di Romawi. City state Romawi itu pada dasarnya dibuat oleh kerajaan, namun kemudian menghendaki adanya bentuk keterwakilan, maka dibentuklah pemilihan siapa wakil mereka untuk bisa memimpin mereka. Dibuatlah kemudian lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini digunakan untuk milih pemimpin mereka. Setelah mereka jadi, mereka membuat kontrak tuh antara pemimpin dan antara penguasa dengan masyarakat. Antara penguasa dengan masyarakat ada kontrak sosial di situ. Setelah kontrak terjadi, kesepakatan itu yang dijalankan oleh para pemimpin, teman-teman. Yang terakhir yakni setelah ada kita bicara tentang adanya hubungan manusia dengan alam, kemudian etika dan moral. Ketiga, kemudian kita bicara prinsip ajaran agama. Keempat itu adalah kontrak sosial antara penguasa dengan masyarakat. Kelima yakni penggunaan human reason. Human reason akal. Penggunaan human reason. Penggunaan human reason itu akal atau logika itu digunakan manusia karena waktu itu banyak orang percaya tentang animisme, dinamisme. Animisme, dinamisme, percaya pada hal yang gaib, percaya pada pohon, percaya pada patung, animisme, dinamisme. Setelah itu mereka percaya, mereka menggunakan yakni adalah penggunaan kekuatan reason atau logika. Logika itu adalah otak manusia, teman-teman. Itu dikembangkan. Hal itu yang menjadi fondasi dasar adanya hukum alam. Karena logika tadi dalam hukum itu erat sekali dengan logika berpikir kita. Kan kita tahu ada sebab akibat, kemudian ada ajaran agama, kemudian ada etika moral yang berkembang, ada kontrak sosial. Yang terakhir itu adalah human reason atau akal manusia. Akal manusia itu yang merupakan bagian dari kelima komponen ini untuk membentuk suatu aturan di masyarakat. Suatu aturan di masyarakat, yakni adalah menggunakan akal manusia. Akal manusia itu dikembangkan teman-teman dalam berbagai hal, dalam bentuk peraturan berbagai hal. Maka kalau kita bicara sejarah tentang hukum alam teman-teman, kita bicara Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi pada waktu Aristoteles, Plato,
itu mengedepankan tentang bagaimana manusia itu bisa mengembangkan akal berpikir mereka. Tidak percaya karena pada waktu itu ada ajaran di Aristoteles itu bahwasanya di ajaran gereja waktu itu mengajarkan tentang adanya bumi itu dikelilingi oleh matahari karena seringkali melihat matahari itu berputar dari pagi, siang, sore, malam. Kemudian Aristoteles dan Plato berpikiran bahasanya bukan matahari mengelilingi bumi, tapi adalah bumi lah yang mengelilingi matahari karena terlalu cepat kita tidak terasa. Ajaran itu kemudian diajarkan oleh Aristoteles karena orang-orang kan percaya pada hal-hal yang kayak kita itu kalau dulu kita percaya pada dukun gitu. Hari ini kan teman-teman, saya tanya teman-teman, siapa hari ini yang melahirkan menggunakan dukun bayi? Siapa kira-kira? Mungkin Azalia lahirnya gunakan dukun bayi atau di rumah sakit? Rina mungkin atau Lolita Deova, Nadia Nadia nikah apa tuh? Sorry, Nadia waktu lahir menggunakan dukun bayi atau rumah sakit. Mungkin adik-adiknya teman-teman hari ini gunakan lahiran menggunakan BPJS atau menggunakan dukun bayi. Prakteknya adalah hampir semuanya Amelia itu menggunakan bidan atau dokter atau rumah sakit atau puskesmas. Tidak ada menggunakan dukun bayi. Peraturan hari ini semakin ke sini teman-teman melarang adanya yang tidak berbau medis di sini. Rumah sakit ya Nadia kan? Hampir semua rumah sakit. Sudah tidak ada di daerah rumah saya Pak. Iya betul, memang nggak ada yang apa tuh nanti Messi melahirkan menggunakan dukun bayi, tidak ada. Semua harus rumah sakit atau bidan. Karena itu aturan, orang-orang menggunakan logika karena takut khawatirnya itu berdampak buruk dan juga memang peraturan mengatur seperti itu. Dulu pun kembali pada cerita sejarah hukum alam teman, Aristoteles mereka percaya adanya rabi, adanya dukun dan kemudian dikembangkan teman-teman, kemudian Aristoteles dan Plato mengedepankan manusia tidak gampang percaya dengan orang lain, harus menggunakan yakni logika berpikir. Di situ kemudian setelah masa Aristoteles dan Plato, karena mereka ditentang oleh masyarakat banyak, muncul aliran Konstantin yang mana dia seorang raja, yang mana raja tersebut dan gereja itu mengajarkan manusia untuk juga tidak di Eropa itu tidak terlalu mendewakan hal-hal gaib, tapi mengedepankan tentang akal manusia. Setelah kita bicara masa kerajaan Romawi, Aristoteles, kemudian arah gereja tentang Konstantin, mereka harus menggunakan akal manusia. Ditambah lagi kemudian masa Enlightenment, asal sejarahnya yang hukum alam teman-teman. Nama Enlightenment itu adalah tentang masa pencerahan. Masa pencerahan itu mengedepankan manusia harus menggunakan cara berpikir mereka untuk mengembangkan keilmuan mereka. Enlightenment. Maka muncul kemudian ke ilmu-ilmu kayak kemudian ilmu fisika, kimia, karena mereka gunakan seperti listrik yang saya gunakan lampu pada hari ini teman-teman. Itu juga Thomas Alva Edison menemukan itu karena mereka gunakan otak atau menggunakan akal manusia, bahasanya mereka bisa. Pada dulu kan mereka jarang teman-teman menggunakan logika. Masa itu adalah masa Enlightenment, yang mana masa Enlightenment mengajarkan manusia untuk bisa menggunakan akal berpikir mereka, tidak percaya pada tahayul. Kalau teman-teman mengikuti film 10,000 Before Century, 10.000 BC ya, 10.000 BC itu film yang cukup bagus yang saya tonton teman-teman. Namanya waktu itu saya di pondok, filmnya tuh 10.000 BC, nama 10,000 Before Century atau sebelum Masehi Before Century itu mengajarkan di film tersebut teman-teman tentang orang percaya pada pada orang ahli nujum, yang mana dia bisa meramal seseorang dan dia kemudian ceritanya itu seseorang tersebut itu rabi ini atau ahli nujum itu mengambil masyarakat untuk dipekerjakan membangun piramid di situ. Ada seorang, karena pacarnya itu oleh dia ketua suku itu diambil oleh dukun ini, dia mengejar di situ teman-teman. Kalau teman-teman lihat di YouTube namanya 10.000 Before Century ceritanya. Di situ dia mempercayai bahwasanya dukun tadi sangat ampuh dan dia bisa meramal masa depan. Apa yang terjadi? Dia jawab kemudian. Waktu terakhir filmnya itu semua manusia. Dan dia lempar tombaknya teman-teman, lempar tombaknya karena dia berburu mamut ya. Mamut itu gajah yang besar, ada bulunya dan ada siungnya. Dia lemparkan tombaknya, kena si Robi tersebut.
Si Robi itu, si ahli nujum tadi kena tombak dan meninggal. Dia jawab kemudian, dia bukan dewa, dia itu cuma manusia seperti kita. Jangan takut. Karena orang dulu kan sama-sama takut teman-teman. Kayak kita hari ini, teman-teman mungkin takut mencoba, takut gagal. Usia-usia seperti teman-teman, jangan takut gagal. I ever in your position. Saya pernah di posisi teman-teman semua. Kadang-kadang teman-teman teman dekat kita bilang jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, kamu akan ini itu boleh. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan, teman-teman takut mencoba, itu salah. Takut mencoba salah. Kayak teman-teman hari ini, ada teman saya curhat kemarin tadi malam, ada laki-laki usia 28 belum menikah. Dia tuh orang ganteng, orang baik, tapi kesalahan cuma satu teman-teman. Dia tidak berani mengungkapkan cinta pada wanita yang dia sukai. Apa yang terjadi? Perempuan yang dia sukai diambil orang lain. Sama hal dalam bidang usaha teman-teman. Bidang usaha pun teman-teman, bidang usaha apapun teman-teman hari ini, jangan takut untuk mencoba. Walaupun teman-teman bilang itu impossible, saya orang-orang biasa Pak Basuki, sama dengan saya. Saya mungkin bukan orang yang penting, sama dengan saya juga, saya bukan orang penting. Tapi kalau teman-teman mencoba di usia muda, teman-teman akan terbiasa. Dan orang-orang yang berhasil itu adalah orang yang terus berusaha dan mencoba teman-teman. Jangan berhenti. Itu yang terjadi kasus enlightenment, kasus apa namanya? Cerita tentang masa pencerahan tadi. Orang takut, padahal takut itu yang membuat dia tidak berkembang. Maka dengan dia menggunakan logika, dia berpikir, menggunakan otaknya, dia berkembang teman-teman. Banyak orang berhasil dalam segala bidang, itu dia menggunakan cara berpikir dia. Cara berpikir itu hikam apa hikam ya? Hikam manakala apa ngikuti kata orang A B C D E hikam. Tapi hikam ikuti kata positif dalam hatinya, wah ini saya berhasil nih, logika ini gitu. Tapi bukan bermaksud kita banyak teoritis, bukan. Kita punya kayak orang hukum logika memang perlu. Tapi kemudian praktek, imbangi dengan praktek, dengan mencoba. Karena kecerdasan tidak hanya di pikiran, tidak hanya di logika kita. Karena kecerdasan itu teman ada di tangan kita, ada di kaki kita. Maksudnya apa? Logika dan itu. Kemarin saya tuh jalan-jalan ke itu teman-teman, jalan-jalan ke B29. Di pucuk gunung di ada Desa Argosari itu beberapa waktu lalu saya kehabisan bensin saya habis, saya kemudian beli bensin di sana. Anak di sana itu kebetulan kepala sekolahnya teman saya, dan dia beli setelah pulang sekolah jam 10 dia itu ambil bensin di Sindoro, dia jual di sana. Kalau saya beli 1 liternya itu 12.000 teman-teman. Apa yang terjadi kemudian? Wah, ini kan prinsip ekonomi itu, prinsip ekonomi. Yang mana mereka pulang sekolah tidak bermain-main, tapi mereka jualan bensin ataupun jualan kopi waktu itu. Itu yang saya maksud adalah kecerdasan itu dalam bidang ekonomi, itu namanya kecerdasan dalam bidang ekonomi itu tidak hanya di otak kita, tapi di tangan kita, di kaki kita. Maka enlightenment, masa pencerahan itu mengajarkan manusia untuk menggunakan akal berpikir mereka untuk bisa berkembang. Bukan dengan takut. Kalau gagal mungkin dimaklumi, tapi kalau dia mencoba terus, insya Allah berhasil teman-teman. Hikam dicoba, jangan takut untuk mencoba teman-teman. Karena sebenarnya kita belajar itu yakni bagaimana kita untuk berani mencoba hal-hal baru. Gagal coba lagi, tapi insya Allah dengan kita terus mencoba, insya Allah kita berhasil. Itu teman-teman masa enlightenment. Setelah itu masa enlightenment, masa pencerahan itu muncul yakni tentang tentang sejarah hukum alam itu dengan adanya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua muncul semakin mendepankan tentang alam karena ada bom Hiroshima Nagasaki. Orang-orang berpikiran tidak bisa tuh kita itu Nadia membunuh orang banyak dalam satu titik itu. Ternyata dengan adanya bom Hiroshima Nagasaki, bom atom itu bisa membunuh banyak orang. Dampaknya besar sekali. Bom atom itu merupakan bagian dari pola berpikir teman-teman. Pola berpikir. Yang mana pola berpikir itu kemudian dia dikembangkan dalam manusia itu tentang dalam bidang hukum. Bidang-bidang hukum setelah itu muncul rame-rame tentang adanya hak asasi manusia. Orang percaya tentang hak asasi manusia. Hukum alam ini yang menjadi fondasi teman-teman adanya. Hukum alam merupakan fondasi adanya pertama adanya konstitusi. Konstitusi dasarnya dari hukum alam. Konstitusi walaupun konstitusi apa teman-teman, konstitusi itu merupakan bagian dari awal muasal negara itu dibentuk, kemudian dia akan membentuk konstitusi atau
norma dasar, aturan dasar. Dan norma dasar, aturan dasar itu merupakan cita-cita, harapan, normal cita, harapan yang dibentuk oleh the founding fathers and the founding mothers. Para pendiri bangsa itu cita-cita ada di mana? Di konstitusi, teman-teman. Maka konstitusi berasal dari mana? Logika berpikir, act of reason, atau zaman dari pola berpikir manusia. Maka akal manusia sangat dikembangkan dalam bidang hukum alam ini, teman-teman. Ada mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau kurang paham ya teman-teman bisa langsung tulis atau langsung bertanya di grup. Ini saya cek grup juga, atau teman-teman juga bisa langsung langsung menulis di kolom komentar ini. Itu merupakan bagian teman-teman adanya hukum alam di sini. Maka konstitusi yang kita kembangkan hari ini itu merupakan bagian dari cara berpikir, karena cara berpikir pun di sini, contoh kita menangani suatu kasus di sini, suatu kasus tentang apa yang kira-kira rame teman-teman hadapi kasusnya, apa ya? Contoh mungkin kasus masalah tanah, teman-teman. Kasus masalah tanah. Tanah itu, teman-teman punya tanah ya? Tanah itu seringkali ada sengketa. Seringkali ada sengketa, teman-teman. Sengketa mungkin perebutan tanah waris antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kemudian ternyata tanah tersebut itu diberikan pada anak angkat. Maka yang kita lihat adalah kasusnya itu setelahnya adalah bagaimana kita menyelesaikan kasus tersebut. Tergantung kita pendekatan. Pendekatannya itu teman-teman bisa kita gunakan pendekatan sejarah. Suatu kasus biar kita bisa memenangkan. Pertama adalah pendekatan sejarah, historical approach. Kemudian pendekatan kasus, bagaimana kasus itu, putusan-putusan terdahulu yang sudah ada itu menemukan jawabannya, namanya pendekatan kasus. Yang ketiga adalah pendekatan perundang-undangan. Kita lihat kemudian pendekatan perundang-undangan dimaknai bagaimana kita itu melihat aturan atau menafsiri, menginterpretasi suatu aturan perundang-undangan. Yang keempat ya, ini setelah kita gunakan adanya pendekatan perundang-undangan, ada yang digunakan itu adalah pendekatan perbandingan. Bagaimana perbandingan dengan negara yang lain. Kelima ya, ini conceptual approach, pendekatan konsep di sini. Setiap kasus teman-teman pada dasarnya, setiap sengketa yang dari zaman ke zaman itu ada, pasti ada pendekatan-pendekatan itu. Baik itu yang civil law, kan kita Indonesia civil law system. Civil law system itu beranggapan semua aturan itu adalah benar dan wajib dijalankan. Sedangkan common law system itu berdasarkan penemuan hakim. Maka tidak perlu banyak mengubah perundang-undang, tapi langsung diubah melalui putusan hakim, teman-teman. Diubah melalui aturan hakim. Maka baik civil law system dan common law system itu mereka menggunakannya itu adalah hukum alam atau logika berpikir manusia. Logika berpikir manusia itu yang menjadi fondasi teman-teman adanya kemudian common law system dan civil law system. Namun yang teman-teman ketahui bahwasanya akibat adanya hukum alam ini atau hukum kodrati atau natural ini, mereka mengajarkan satu, moralitas. Mereka mengajarkan moralitas. Kenapa mengajarkan moralitas? Karena moralitas itu yang menjadi fondasi teman-teman adanya aturan. Aturan mengajarkan moral, ajarkan kebaikan. Kebaikan ada di moral, teman-teman. Moral kita juga tahulah. Kalau bicara kasar itu tidak boleh. Kemudian kalau kita membunuh itu nggak boleh, mencuri nggak boleh, memfitnah nggak boleh. Kan kita bicara moral, teman, di sini. Nilai-nilai moralitas, kita ada etika, kalau dalam hukum ada etika profesi hukum, dalam hakim ada etika hakim, kemudian walaupun pengacara mereka punya etika sebagai pengacara. Itu apa bagian, teman-teman? Itu merupakan bagian dari nilai-nilai moralitas. Baik, dampak ya, kita kan pertama hukum alam tuh ada bagian tentang, saya terangkan kembali tentang adanya etika dan moral. Kemudian kita bicara tentang ajaran agama. Kita bicara tentang kontrak sosial, kita bicara kemudian menggunakan akal. Yang terakhir adalah kita bicara tentang ajaran-ajaran agama. Dampak ini kemudian bicara norma.
norma dan norma norma itu dibagi menjadi 4, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma agama. Setelah ada norma itu muncul teman-teman yang dinamakan dengan peraturan. Karena ada norma hukum membentuk peraturan. Setelah peraturan itu apa tujuan teman? Yang pertama adalah mengajarkan tentang nilai-nilai moralitas. Semua aturan mengajarkan tentang nilai-nilai moralitas teman-teman. Nilai moralitas itu yang kemudian setelah nilai moralitas muncul teman-teman yang kita harus sadari adalah tentang keadilan. Halo Mas Bagus, kita bicara keadilan teman-teman. Mohon maaf ya, ini dibelikan teman-teman. Kalau istri saya dibelikan nih, makan siang nih. Teman-teman kalau ada pertanyaan dulu silakan. Sambil saya sambil makan ya. Teman ada pertanyaan silakan. Mas Bagus, makasih. Mas Subairi, Amelia, makasih. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, saya sambil makan nama tahu melotot ini. Maka ajaran hukum itu teman, nilai-nilai moralitas. Kemudian Fahmi Bahar ada yang dinamakan dengan keadilan. Keadilan muncul karena kan kita tahu buat peraturan itu harus adil. Maka dibentuklah kemudian dampak dari adanya ajaran hukum alam ini, yang mereka ada peraturan itu membuat mereka kemudian harus ada hakim yang membuat keputusan untuk keadilan. Konsep keadilan ada di mana teman-teman? Logika dari hukum alam di sini. Yang terakhir kemudian teman-teman kita bicara tentang kemanusiaan, atau kemanusiaan secara di mana adalah hak asasi. Itu muncul dari hukum alam karena semua manusia, kalau kita gini loh, kita itu mengucapkan diri kita sebagai demokrasi. Demokrasi, what is democracy? I don't know. Do you know what is democracy? The main in demokrasi it's mean, atau inti dari demokrasi adalah kesetaraan, equality. Inti dari demokrasi kesetaraan teman-teman. Tidak ada istilah kamu orang Jawa, orang Kalimantan, kamu anak orang miskin, anak orang kaya, tingkatannya sama hari ini. Sama teman-teman. Inti dari demokrasi seperti itu. Hukum alam pun mengajarkan tentang itu. Kan orang-orang mantap, saya ini apa namanya? Kulit saya putih, kulit saya seperti Chinese, kulit saya seperti orang Korea gitu. Padahal yang kulit kayak saya, kulit saya ini sawo matang gini kan, kalau ke orang Eropa dibilang eksotis teman-teman. Ada lagi hari ini orang-orang muncul sara, suku agama ras antar golongan sering diungkit teman-teman. Dia bicara sara, kan tidak boleh seperti itu. Yang mana itu ajaran tentang hukum alam, karena kita bicara kesetaraan gitu. Maka sebenarnya hikmah yang bisa dipetik teman-teman. Hikmah yang bisa dipetik adalah apabila kita orang biasa, hari ini insya Allah mulai hari ini dan kedepannya, dari kemarin pun sudah ada, kita bicara meritokrasi. Dalam masa depan teman-teman, masa depan teman-teman itu, walaupun teman-teman orang biasa, teman-teman harus belajar, harus banyak belajar, banyak membaca, banyak diskusi. Karena kenapa Laili? Karena yang dilihat itu adalah kemampuan. Meritokrasi itu lihatnya kemampuan, bukan dilihat dari kamu anak siapa. Kalau kamu anak siapa, kalau kamu tidak punya kemampuan juga susah. Walaupun kamu punya relasi, kalau kamu nggak punya kemampuan juga susah. Semakin yang dilihat hari ini adalah teman-teman adalah bicara tentang what you can do, kamu bisa apa gitu, what you can do gitu. Maka mumpung masih muda teman-teman jangan takut untuk coba hal-hal yang sesuai passion teman-teman, sesuai teman-teman yang suka baik, yang suka jualan, mungkin yang suka jualan online atau all shop atau bisnis apapun, teman jangan takut untuk mencoba di sini. Merupakan itu bagian dari teman-teman agar kemampuan teman-teman terus meningkat. Oke, ada pertanyaan dulu. Horinis ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dulu? Itu Farina, itu sebenarnya saya menasihati diri saya sendiri, karena saya pernah posisi di tempat seperti dengan hari ini posisinya. Saya menasihati diri saya waktu itu, ya ini jangan takut mencoba,
terus berusaha, terus belajar. Maka hari ini Pak Farina Amalia, teman-teman saya hari ini malas, susah Farina Amalia. Dulu saya bukan nambah buku saya. Saya masih S1 dulu, S1, S2, teman saya itu adalah buku. Teman saya buku kemana-mana saya baca itu. Ternyata apa yang, saya pun hafid Quran juga, hafidul Quran saya kemana-mana, baca Quran saya. Al-Quran kecil tak hafid gitu. Hari ini saya berdampak sama saya. Teman-teman saya yang malas gitu. Teman-teman saya malas hari ini. Hidupnya susah Farina. Susah. Kenapa? Oh, Basuki aneh ya, susah meremehkan. Enggak meremehkan karena sebab akibat gitu loh. Sebab akibat kalau kita itu rajin, kalau kita baik kan jodoh pun sama. Kalau kita baik jodoh kita baik. Kalau kita buruk jodoh kita juga biasa. Maka kemudian konsep pun kalau kita hari ini rajin belajar, dampaknya ke kita juga kok, bukan ke orang lain, ke kita. Kalau kita rajin belajar, kita semangat. Maka maksud saya adalah kalau teman-teman hari ini mungkin masih malas-malasan, ingat loh, sebenarnya musuh kita terbesar itu adalah bukan orang lain, diri kita. Apa itu? Malas di sini. Malas gitu. Saya pun hari ini saya mengalami kegagalan berkali-kali hari ini. Baik sebagai mediator sengketa itu, sengketa salah yang kalah juga hari ini saya kalah terus saya susah ini kalah terus, uang udah keluar udah kalah lagi gitu kan. Tapi hari ini yang saya pelajari adalah saya mendapatkan ilmu. Orang-orang gagal takut mencoba itu adalah dia kebengkak waktu dan kemudian mereka tidak pernah mencoba. Jadi mereka nggak tahu celah-celahnya. Kan kita itu adalah repeatable. Seringkali ada kita bicara repeatable. Sering kita ulang kayak kita bermain tinju, tek. Kalau kita biar repeatable aja, repeat itu. Kemudian kita menggunakan repeat tadi dengan cara yang baru, logika yang baru, ilmu yang baru. Dengan seperti adalah berhasil. Maka orang-orang berhasil saya tanya itu adalah cuma satu. Tidak berhenti untuk mencoba. Tidak berhenti untuk mencoba. Teman-teman coba aja cek ke Jack Ma, Mark Zuckerberg, ataupun teman-teman ngikuti apa ya YouTube-nya Jack Ma itu, yang baik yang bahasa Indonesia bahasa Inggris itu dia ngajarin tentang bagaimana kita tidak pesimis dan terus mencoba. Maka kemudian kalau kita bicara ilmu hukum yang fundamental, teman-teman, ilmu hukum yang fundamental itu ya, kita bicara tentang pembatasan kekuasaan. Kan kita bicara logika setelah itu. Setelah logika muncul, teman-teman, dampak dari hukum alam kan muncul peraturan perundang-undangan. Setelah peraturan perundang-undangan, Rina, halo Rina 28 halo. Setelah adanya hukum itu, yakni adanya pembatasan. Kenapa pembatasan ada? Muncul pembagian teman baik eksekutif, legislatif, yudikatif gitu loh. Yudikatif gitu. Rina, iya Bapak, kata Rina, iya Bapak terkadang takut gagal sebelum mencoba. Sebenarnya yang paling dikhawatirkan Rina itu adalah laki-laki gitu loh. Kalau perempuan kan ikut laki-laki. Laki-laki pun teman-teman yang laki-laki perwira Ramadhani, perwira ya, laki-laki perempuan perwira Ramadhani. Harus apa ya? Harus berani mencoba. Kita anak muda harus berani mencoba dan belajar IT juga. Teman-teman sambil makan siang silakan ya, sambil makan siang atau ngopi ya. Saya ngopi tadi pagi sudah. Terima kasih ya, saya belum. Ada pertanyaan teman-teman silakan. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Setelah kita bicara tentang pembatasan kekuasaan, adanya logika hukum itu, yakni kita kemudian yang terakhir adalah bicara teori konstitusi yang saya terangkan tadi itu. Karena dengan pembatasan kekuasaan tadi ada aturan yang paling atas, yakni dengan adanya konstitusi. Oh ini, Bapak Messi, terima kasih Messi. Tadi saya cek di IG-nya Messi. Bapak, hubungan sistem hukum dengan hukum alam itu hubungan secara horizontal atau vertikal, Bapak? Hubungan antara sistem hukum dan juga hukum alam itu sebenarnya vertikal, Messi. Vertikal, karena dampak dari hukum alam itu menyebabkan semua sistem hukum. Dari sistem hukum itu muncul kemudian pembatasan. Dasar Messi, dasar dari semua ilmu hukum itu adalah hukum alam. Messi, dasar dari hukum dan hukum alam. Ada yang hukum alam itu yang menggunakan mereka yang awalnya tidak menggunakan logika atau ajaran agama, etika moral.
Mereka percaya menggunakan agama, menggunakan moral, Messi. Maka kemudian mereka menggunakan hukum. Hukum itu kemudian membentuk mereka, ada yang masih civil law system, ada common law system. Civil law system mereka percaya dengan harus membuat peraturan perundang-undangan dulu, kemudian masyarakat ikut. Ada kemudian mereka itu masih undang-undang dibuat dengan cara ada perubahan zaman baru dibuat seperti itu. Maka dasarnya setelah vertikal yakni hukum alam terlebih dahulu. Fondasinya itu adalah Messi adalah natural law atau hukum alam Messi. Itu Mas Cindy. Mungkin masih ada feedback, saya tunggu ya. Dari Dimas Setiawan. Mas Dimas bertanya dengan saya seperti ini. Bapak, bagaimana cara meningkatkan nilai moralitas bangsa Indonesia atau diri kita sendiri jika dilihat dari mata kuliah logika penerapan hukum? Makasih Dimas. Sebenarnya konsepnya hari ini kan kita bicara korupsi semakin ramai. Orang-orang juga semakin apa namanya, hari ini itu informasi adalah banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mereka mencuri sebenarnya. Kalau kita bicara moralitas, sebenarnya kita tidak pernah terlepas dengan ajaran agama. Dan sebenarnya kalau Mas Dimas belajar tentang mata kuliah kriminologi ya, kriminologi seringkali, mata kuliah kriminologi, kebetulan saya pernah megang mata kuliah kriminologi. Kriminal itu, tindakan kriminal itu dikarenakan karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Kalau ekonominya bagus, kemudian ekonomi bagus, seringkali orang tidak akan melakukan keburukan. Kalau kajian Nabi mendahulukan itu kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu mendekati pada kekafiran. Kefakiran itu mendekati ke fakir, miskin itu mendekati pada orang kufur. Setelah kufur banyak mereka itu ya kalau nggak dapat hidayah mereka akan kafir di sini. Kadal fakru ayakuna kufran. Dahulu kanjeng Nabi seperti itu. Maka bagaimana meningkatkan moralitas bangsa Indonesia? Kalau pendapat saya Mas Dimas ya ini dengan cara kita itu ya ini meningkatkan pemahaman pada masyarakat, sosialisasi dan law enforcement. Law enforcement harus tegas. Kalau nggak ada law enforcement, kita ada aturan hukum Mas Dimas, tapi tidak ada penegakan hukum yang kuat. Kita juga hukum akan diremehkan. Law enforcement menjadi kuat, termasuk adanya Jaksa Pinangki hari ini rame Dimas. Jaksa Pinangki kan menjadi hal yang tabu ya, karena dia bisa dapat uang segitu, uang dari mana? Dia PNS. Kita bisa tahu dia dapat uang dari mana aja. Kemudian perintah dari Bapak Jokowi kemudian ditindak kasusnya Joko Chandra dan termasuk kasus Jaksa Pinangki itu. Dan hari ini Jaksa Pinangki juga masuk dalam proses hukum teman-teman. Itu merupakan bentuk suatu peningkatan moral agar law enforcement atau penegakan hukum itu merata. Tidak hanya hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Kan kita lihat adalah seringkali adalah hukum itu seringkali adalah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Bagi orang miskin seringkali itu hukum seperti pisau yang sangat tajam sekali. Tapi bagi orang kaya hukum seperti alat aja. Prakteknya banyak orang yang melakukan korupsi tapi mereka tidak ada efek jera teman-teman. Tapi sebenarnya dalam kasus moralitas itu adalah maka pentingnya moralitas adalah dengan penegakan hukum Dimas. Kalau kita tidak ada hukum, ada aturan, tapi tidak ada penegakan Dimas, orang-orang tidak taat. Law enforcement. Apakah Mas Dimas pakai helm waktu di jalan raya? Karena itu salah bentuk law enforcement juga itu. Law enforcement, penegakan hukum Dimas. Itu yang saya rasa penting Dimas. Moralitas dari mana? Law enforcement, penegakan hukum. Maka penegakan hukum baik itu dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan kita orang hukum, anak Dimas dan saya dan teman-teman yang mendengarkan saya hari ini sama-sama orang hukum. Bagaimana kita mentaati hukum, seperti itu ya, Dimas ya. Ada feedback Mas Dimas Setiawan, Afkarina Devi ada pertanyaan, Laili Maghfirah, any question? Isna ini RVK ada pertanyaan mungkin, kami silahkan. Hukum mungkin masih bisa dibeli dengan uang, Bapak. Iya, Fahmi, bisa. Tapi hari ini tidak mudah, Fahmi. Ketahuan. Semakin ke sini, Fahmi, kalau kita menggunakan uang, ketahuan, Fahmi. Tidak semua orang bisa disuap dengan uang. Tidak semua orang, Fahmi. Teman-teman saya yang hari ini, Fahmi, teman-teman yang Fahmi? Hukum mungkin bisa dibeli dengan uang. Iya, Fahmi, bisa. Tapi nggak semuanya, Fahmi. Kepolisian, kejaksaan juga banyak orang baik-baik. Anak-anak hari ini yang lulus S1, mereka tuh masih konsepnya itu mereka masih anak muda yang idealis. Banyak mereka yang mengalami perubahan. Karena jadi anak pemimpin masa depan yang teman-teman semua yang ada di depan saya hari ini anak muda semua.
Maka penegakan hukum dari mana? Anak muda. Orang tua mungkin mereka menggunakan uang dengan mudah, tapi ke depannya semakin ke sini semakin sini ya. Saya lihat tuh anak-anak semakin apa namanya idealis dan mereka kemudian tidak cuma bicara uang tapi bicara tentang penegakan hukum dan kemampuan di sini. Eh, maka saya jawab pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Fahmi Bahar 05, tidak semua. Tidak semua karena semakin hari apa namanya teman-teman di baik dunia pengadilan atau penegakan hukum itu semakin terbuka. Contohnya kasus Jaksa Pinangki hari ini kan ketahuan di sini. Kalau nggak ketahuan mungkin dia bisa lolos loh teman-teman. Termasuk apa namanya jenderal bintang 3 yang ada di kepolisian kena tangkap juga kan dia kan. Karena kasus dia itu menerbitkan surat apa namanya surat bebas dari Joko Chandra kan kena juga di sini. Itu Fahmi ya, Fahmi Bar. Harapan nanti Fahmi bisa masuk di para penegak hukum Fahmi. Coba Fahmi masuk di kepolisian, coba Fahmi masuk di pengadilan. Nanti biar Fahmi, teman-teman hari ini harus menyiapkan dari sini. Teman-teman setelah lulus jasa itu mau kemana? Maksud saya adalah teman-teman mau jadi KPU kah atau jadi jaksa atau polisi, teman-teman harus belajar. Agar kenapa? Agar manakala ada kesempatan teman-teman sudah siap. Kalau teman-teman tidak belajar, maka jalan terbaik bagi kita adalah kita ikut. Jadi gak kita sebagai komentar aja, tapi kita ikut sebagai penegak hukum di situ, Fahmi. Harapan dari mana teman-teman yang kuliah pada siang hari ini? Itu Fahmi ya. Khorinisa 203 bertanya, sebagian orang berpikir nggak apa-apa di penjara, di dalam penjara juga dikasih makan. Apakah itu salah satu sebab orang sering melanggar hukum, Pak, bagi orang yang berekonomi rendah? Khorinisa pernah masuk lapas nggak? Khorinisa masuk lapas. Khorinisa pernah nggak masuk lapas Jember? Kalau Khorinisa orang Jember, kalau Khorinisa orang Lumajang pernah masuk lapas Lumajang nggak? Kebetulan Khorinisa mahasiswa saya banyak pegawai lapas. Teman-teman saya juga banyak yang dia sebagai pegawai lapas atau kalapas. Kalau teman-teman mau diskusi banyak tentang lapas, saya punya sahabat saya yang kerja di lapas. Yang saya jawab apa? Nggak ada enak-enaknya di penjara Khorinisa. Nggak ada enak-enaknya. Iya, Khorinisa belum ya. Coba nanti Khorinisa jalan-jalan ke lapas ya. Tapi hari ini masih susah Khorinisa. Khorinisa ini mau saya jelaskan di penjara nggak ada enak-enak ya Khorinisa. Pertama, hidup satu kamar, kemudian satu kamar itu dia bisa orang 10, orang 20, yang mana walaupun dikasih makan ya, makannya cuma pagi tempe. Sore itu adalah sore itu dia makan mungkin ikan ya. Ikan apa? Bukan gurame, ikan asin gitu Khorinisa. Kebetulan yang Pak Yakub tuh bagian masak, dia cita sama saya seperti itu. Anak ajaran seperti itu Pak Basuki. Dan yang paling susah adalah dia dibatasi ketemu sama siapapun. Sama orang yang dia cintai, sama keluarganya, nggak boleh megang HP, kan itu yang paling sedih Horinisa. Contoh, Horinisa di pondok, Horinisa mungkin di rumah, cuma di kamar aja, di kerangkeng, nggak boleh megang apa-apa, kan juga sedih Horinisa. Iya kalau dia bisa zikir dengan baik, kalau nggak bisa zikir kan juga pusing gitu. Apalagi kumpulnya orang nakal-nakal juga, orang bermasalah. Itu juga sulit untuk Indonesia. Maka memang salah satu sebab orang sering melanggar hukum itu adalah orang berekonomi rendah itu bukan masalah makan, tapi adalah mereka itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Para residivis, orang keluar dari lapas itu, kenapa mereka lakukan kejahatan lagi? Karena pertama mereka adalah tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kedua, yakni mereka kurang diterima masyarakat, atau itu tabiat atau watak ada. Orang kan kalau orang nggak kapok itu nggak berubah teman-teman. Orang tuh mau berubah kalau dia mengalami kegagalan cukup parah, dia akan berubah. Kalau nggak itu nggak kapok. Maka seringkali kalau teman-teman lihat orang laki jalannya agak susah, lihat kakinya. Seringkali pernah ditembak mungkin. Karena itu mana kalau orang ditembak kakinya teman-teman dengan gotri itu tidak dikeluarkan, dibiarkan sampai situ. Karena gotri masuk kaki teman-teman, gotri masuk kaki itu, ya peluru masuk kaki itu, kalau nggak dikeluarkan jalannya susah teman-teman, jalannya susah. Itu kemudian, maka saya menjawab pertanyaan Khorinisa 203 ini, nggak cuma masalah ekonomi, memang kriminologi dampak dari faktor ekonomi, tapi seringkali adalah bicara pergaulan, lingkungan. Maka agama ngajarkan kalau kamu mau bau harum, maka kamu berkumpullah dengan para penjual parfum. Kalau kamu bau sampah, maka bertemannya teman-teman yang di sampah. Ataupun teman-teman kalau mau bau daging, ya kumpul sama teman bau daging. Lingkungan Indonesia. Nisa, maka hari ini bukan kita berteman dengan siapapun. Oke, saya setuju dengan berteman dengan siapapun, tapi bertemu dengan yang kualitas. Kualitas Indonesia. Maka hati-hati milih teman. Hati-hati milih teman.
Maksudnya adalah kita berteman dengan siapapun fine, tapi adalah teman yang berkualitas. Agar kenapa? Karena cara berpikir kita itu adalah dilihat dari lingkungan kita, Renisa. Lingkungan kita. Kalau kita lingkungan pengajian, kita akan terbawa pengajian gitu. Kalau lingkungan kita misu-misu, Renisa, juga ikut misu-misu, lingkungan berdampak. Maka bentuk lingkungan itu nggak mudah. Maka kemudian kita bagaimana sebagai kita mahasiswa, cari lingkungan yang bagus, cari lingkungan yang positif, cari lingkungan yang mendorong kita. Maka teman-teman S2, S3, dia nggak lihat gelar, teman-teman. Nggak cari gelar. Cari apa? Lingkungan. Saya pun sama, saya S2 lihatnya apa? Lingkungan. Karena teman saya adalah banyak lapas, banyak apa namanya, banyak jaksa, banyak pengacara. Maka cara berpikir saya, cara berpikir mereka. Maka banyak teman-teman saya tanya, Basuki S2, S3 cari apa? Saya banyak relasi tak gitu kan. Relasi. Kalau ilmu bisa dicari di YouTube atau di manapun atau berdiskusi dengan siapapun, tapi lingkungan itu yang susah dicari kalau Indonesia. Maka kasusnya hari ini adalah mereka salah lingkungan aja. Maka apa namanya? Ajarannya adalah cari lingkungan yang bagus, cari teman yang bagus, cari kemudian adalah informasi-informasi baik di YouTube, Facebook, IG yang bagus. Karena kalau teman-teman pahamnya cuma ngikuti cuma berita-berita tentang khilafah, berita-berita tentang fitnah atau gosipnya Ayu Ting Ting kan juga gak maju-maju juga itu kan. Apalagi gosipnya Nela Karisma sama nikah sama siapa tuh? Duri Harsa. Wah, teman-teman akan berhenti di situ. Maka keilmuan hukum teman-teman harus terus meningkat gitu loh. Boleh sih ikuti gosip dikit tapi jangan terus-terusan juga gitu kan orang Indonesia. Itu ya orang Indonesia ya. Lingkungan Indonesia, cari lingkungan yang bagus. Cari lingkungan yang bagus. Kalau teman-teman nanti Indonesia hari ini, oh ini ada kelas eksekutif yang buat saya maju, ikuti gitu. Ikuti gitu. Karena itu akan merubah cara berpikir kita. Indonesia belum. Kenapa penjara kaum elit lebih bagus, Pak? Kenapa tidak disamaratakan? Oh, gini Perwira. Beda ya Perwira ya. Perwira coba Perwira Ramadhani pernah masuk lapas juga kan? Lapas sebenarnya sama. Cuma kasus lapas Sukamiskin yang kalau dilihat itu ceritanya itu para pegawai, para narapidana di situ mereka punya uang karena negara ngasih ya. Mereka punya uang dan mereka ingin kemudian memperbaiki kamar mereka. Maka mereka bayar pada pegawai lapas untuk bisa bukan bayar pegawai lapas bukan apa namanya memperbaiki kamar mereka. Sebenarnya konsepnya sebenarnya kenapa tidak sama sebenarnya itu adalah lebih bagusnya seperti itu gitu. Tapi memang apa ya kayak kita itu eh, di aturan hukumnya di aturan hukum dan praktek hukum adalah masalah yang di lapas Sukamiskin itu memang mencengangkan masyarakat Madani yang apa namanya terjadi di masyarakat kita. Berarti bisa dikatakan lebih penting moral daripada pengetahuan ya Pak. Betul? Di dalam lapas apa nggak ada bimbingan moral? Ada, tapi nggak semua dapat. Terima kasih Pak atas penjelasan